Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke satu sosok yang menarik banget nih dari sumber Anda, yaitu profil pemimpin Audrey Crane. Ini dari buku Empowered Ordinary People, bab 40 ya kalau tidak salah. Kita coba gali deh perjalanan dan filosofinya, terutama soal kepemimpinan di dunia desain dan produk. Apa ya intisari buat Anda? Iya, betul. Mempelajari profil spesifik kayak Audrey Crane ini memang bagus banget. Jadi bukan cuma teori kepemimpinan yang kadang abstrak ya, tapi ini contoh nyata. Kita lihat gimana pengalamannya, apalagi di area desain dan produk yang jadi fokusnya, bisa kasih Anda pemahaman yang lebih praktis dan mungkin lebih cepat nyantol gitu. Oke. Mari kita mulai dari perjalanannya dulu ya. Ini lumayan berwarna nih. Dari agensi desain, terus ke Hugo Boss, Netscape di masa-masa awal. Nah ini seru. Lalu memimpin desain UX di eBay pas lagi tumbuh pesat banget. Wah, eBay zaman itu ya, itu kan masa pertumbuhan emasnya. Iya, sempat juga di startup, terus Apple, sampai akhirnya dia bikin konsultan sendiri. Wah, pengalamannya luas banget ya. Betul. Justru keragaman ini yang menarik. Ini menunjukkan satu hal penting, kemampuan adaptasi dan kemauan untuk belajar terus-menerus, kan? Dari korporat besar macam Hugo Boss, startup yang lincah, sampai raksasa teknologi kayak Apple, ini pasti ngasih perspektif kepemimpinan yang unik ya. Jelas bukan jalur karir yang lurus aja. Nah, dalam perjalanan itu, dia juga maksud saya dia menekankan banget peran mentor. Ada nama-nama seperti Marty Kagan dan Hugh Daberly yang disebut. Katanya penting banget. Yang bikin saya terkesan itu, Crane merasa para mentor ini percaya sama potensinya dia. Bahkan katanya lebih dari dia sendiri waktu itu. Iya. Nah, ini dia. Ini poin krusial soal mentorship yang kadang kita lupa. Jadi bukan cuma bimbingan teknis gitu ya, tapi lebih ke gimana seorang pemimpin bisa melihat potensi seseorang. Dan gak cuma melihat, tapi juga menyuarakannya. Mungkin sebelum orang itu sendiri atau orang lain sadar. Keyakinan dari Cageng dan Duberly itu kayaknya jadi ya semacam katalis ya buat Crane. Mungkin ini bisa jadi refleksi juga buat Anda. Siapa sih yang pernah melihat potensi Anda seperti itu? Atau sebaliknya, gimana Anda bisa jadi sosok yang ngasih validasi potensi itu ke orang lain? Setuju. Sekarang, kita masuk ke filosofi kepemimpinannya. Ini loh yang menurut saya sangat menarik. Crane pakai analogi yang kuat banget. Mimpin tim produk itu katanya kayak nyutradarain pertunjukan teater. Oh, menarik. Sutradara teater ya? Iya. Tugas sutradara kan menetapkan tujuan, visi bersama untuk kru yang kemampuannya beda-beda banget. Ada aktor, penata lampu, panggung, suara, kostum. Analogi ini kena banget sih. Seorang sutradara hebat itu kan nggak cuma punya visi artistik yang kuat ya, tapi juga harus strategis dan pragmatis. Sangat. Seperti yang disorot Crane juga di sumber kita itu, sutradara harus mikir, penonton bakal suka nggak ya? Itu kan kayak pengguna. Terus, anggarannya cukup nggak? Sumber daya. Aktor mana yang paling pas? Anggota tim. Dan gimana caranya supaya pertunjukan ini sukses? Tiketnya laku. Itu tujuan bisnisnya. Ini persis banget kayak menyeimbangkan visi produk, kebutuhan pengguna, realita bisnis, dan kemampuan tim kita. Oke, jadi bukan sekedar visi yang keren di atas kertas gitu ya, tapi visi yang benar-benar bisa dijalankan oleh tim yang, ya, kemampuannya beragam itu. Tepat sekali. Mengorkestrasi berbagai keahlian itu menuju satu tujuan yang jelas. Dan tujuan itu harus realistis, bisa dicapai, dan tentunya berdampak. Nah, selain analogi sutradara tadi, ada lagi nih yang dia bilang. Katanya, salah satu pengalaman paling memuaskan buat dia selama karirnya itu adalah pas dia berhasil nemuin bakat terpendam di seseorang. Terus, dia bisa meyakinkan orang itu tentang kehebatannya. Dia percaya banget tim yang isinya orang-orang yang kerja sesuai passion atau keunggulan unik mereka itu bisa jadi, transformasional. Berdaya. Yang jadi tema besar buku ini juga kan. Kepemimpinan di sini jadi bukan sekedar ngasih tugas, terus ngawasin gitu ya. Tapi lebih ke mengenali potensi unik tiap orang, terus dipupuk, dikasih ruang, dilepaskan potensinya. Kayak kata Crane, ini tentang jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuatan satu individu.
Hasilnya bisa jadi, ya, di luar dugaan, jauh melampaui ekspektasi awal. Nah, ini mungkin pertanyaan penting lagi buat Anda. Seberapa jeli sih Anda melihat potensi tersembunyi orang di sekitar Anda? Dan gimana cara Anda bantu mengembangkannya? Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, apa sih pelajaran penting dari profil Audrey Kren ini untuk Anda? Pertama, kepemimpinan itu kayak sutradara tadi ya, menetapkan visi yang jelas, tapi juga jago mengorkestrasi talenta yang beda-beda. Kedua, pentingnya keyakinan seorang pemimpin ke potensi timnya. Kadang keyakinan itu harus lebih besar dari keyakinan tim itu sendiri. Ketiga, yaitu tadi, dampak luar biasa dari mentor atau atasan yang suportif. Betul, betul. Profil keren ini ngingetin kita kalau nggak ada satu cetakan pemimpin yang benar gitu ya. Ini lebih tentang gimana kita menciptakan semacam ekosistem ya. Ekosistem di mana berbagai keahlian itu bisa bersinergi, bergerak bareng, menuju visi bersama yang kuat, tapi juga praktis, membumi. Mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, seberapa penting sih kemampuan seorang pemimpin untuk bisa melihat potensi seseorang jauh sebelum potensi itu kelihatan jelas buat semua orang. Dan gimana ya caranya Anda bisa mulai melatih intuisi kepemimpinan semacam itu dalam peranan Anda sekarang?